Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Sistem Manajemen Informasi. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan belajar tentang infrastruktur teknologi informasi. Tujuan pembelajaran hari ini setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan yaitu menjelaskan konsep jaringan komputer dan jenis-jenisnya. Yang kedua, memahami konsep cloud computing dan penerapannya dalam bisnis. Berikutnya adalah mengidentifikasi ancaman keamanan serta metode perlindungan informasi. Dan yang terakhir adalah menganalisis hubungan antara jaringan, cloud computing, dan keamanan data dalam infrastruktur teknologi informasi. Oke, kita langsung saja melihat apa itu infrastruktur teknologi. Nah, infrastruktur teknologi informasi adalah fondasi utama yang memungkinkan sistem informasi ini berjalan dengan optimal, mencakup komponen seperti jaringan komputer, cloud computing, dan keamanan data. Jadi ada 3 hal yang kita akan lihat hari ini, yaitu jaringan komputer, cloud computing, dan keamanan data. Nah, dalam dunia bisnis dan organisasi, pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah akses data, serta menjaga keamanan informasi dari ancaman siber. Nah, ini yang paling penting karena namanya online, semua orang bisa mengakses. Ya, oke, kita lanjut. Yang pertama adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lainnya yang terhubung untuk berbagi data dan sumber daya, memungkinkan komunikasi antara perangkat dengan efisien dan aman. Nah, itu adalah pengertian dari jaringan komputer. Jadi apapun itu bentuknya, yang jelas adalah menghubungkan komputer atau berbagai data dengan sumber daya di dalam sebuah jaringan. Jadi komputer yang saling terhubung. Nah, jenis-jenis jaringan komputer ada namanya LAN, MAN, WAN, PAN, dan VPN. 2 minggu yang lalu kita juga sudah belajar sedikit tentang ini, sudah melihat tentang gambaran kasar tentang jaringan komputer. Nah, di jenis-jenis jaringan komputer ini, yang pertama adalah LAN, yaitu jaringan yang mencakup area kecil seperti kantor atau sekolah, atau disingkat Local Area Network. Jadi jaringan komputer yang saling terhubung dengan jaringan yang kecil atau lokal. Nah, contohnya itu adalah penggunaan dalam sebuah kantor untuk berbagi printer misalkan atau file. Nah, jadi printer itu bisa di-sharing. Jadi komputer-komputer yang menggunakan printer tidak perlu angkat-angkat ke sana kemari. Nah, cukup disetting dalam jaringan, semua bisa menggunakan printer dalam jaringan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan ada 3 orang yang bersamaan menggunakan printer? Nah, makanya dia akan jaringan itu akan membuat sistem antri, tergantung siapa yang pertama merequest untuk melakukan printer. Nah, itu contoh jaringan kecil dalam sebuah kantor, yaitu sharing printer. Yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, jaringan yang mencakup area kota atau beberapa gedung. Nah, contohnya adalah jaringan kampus universitas. Nah, karena sebuah universitas itu terdiri dari banyak gedung. Nah, ketika dihubungkan itu namanya jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Sama juga kalau kita melihat jaringan-jaringan lain di daerah, nah misalkan Pemda, nah itu mereka mempunyai jaringan sendiri yaitu MAN. Jadi menghubungkan SKPD. Nah, selanjutnya adalah WAN atau Wide Area Network. Jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas, nah, internet dan jaringan perbankan antar cabang misalkan. Nah, kemudian selanjutnya PAN, Personal Area Network, jaringan pribadi yang mencakup area yang sangat kecil seperti Bluetooth atau hotspot pribadi atau
infrared, dan sebagainya. Kemudian VPN, Virtual Private Network, jaringan aman yang menggunakan enkripsi melalui internet. Nah, akses jaringan kantor dari lokasi jauh secara aman. Oke. Nah, sepertinya kalian sudah terbiasa dengan VPN ya. Saya tidak terlalu jauh menjelaskan tentang itu. Oke, selanjutnya kita lihat perangkat jaringan komputer. Ada namanya router, switch, modem, firewall. Nah, untuk router menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengarahkan lalu lintas data. Kemudian switch menghubungkan perangkat dalam satu jaringan dan mengelola lalu lintas data antar perangkat. Modem mengubah sinyal digital menjadi analog untuk akses internet. Dan firewall itu mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar untuk keamanan jaringan. Nah, firewall ini biasanya digunakan untuk mendeteksi ada namanya serangan-serangan hacker ya. Kalau misalkan ada lalu lintas yang tidak normal, maka kita bisa mengambil tindakan secepatnya. Oke. Ini bentuk-bentuknya kalau mau dilihat, saya tidak sempat memasukkan gambar-gambarnya, bisa di search saja router, switch, modem. Bisa kita cari gambarnya sendiri. Nah, sekarang kita masuk di cloud computing. Nah, cloud computing adalah model penyediaan layanan komputasi melalui internet yang memungkinkan pengguna mengakses dan menyimpan data serta aplikasi tanpa perlu menginstal perangkat lunak secara lokal. Nah, jadi cloud computing ini adalah layanan yang berbasis awan, atau mungkin ya lebih tepatnya kalau kita mengatakan sistem layanan yang sistemnya kebanyakan ini adalah sistem sewa, baik jaringan, penyimpanan, dan sebagainya. Oke, kita lihat dulu model layanan cloud computing. Yang pertama IaaS, yang kedua PaaS, yang ketiga SaaS. Kalau IaaS menyewakan infrastruktur atau memberikan layanan infrastruktur, menyediakan infrastruktur seperti server, jaringan, dan penyimpanan data, contohnya AWS atau Amazon Web Service dan Google Cloud Platform. Nah, kalau PaaS, Platform as a Service, menyediakan platform pengembangan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur, misalnya Microsoft Azure, Heroku, dan sebagainya. Kemudian SaaS, Software as a Service, menyediakan layanan software atau perangkat lunak yang dapat diakses secara online. Nah, contohnya Google Drive, Dropbox, dan sebagainya. Keunggulan dari cloud computing, fleksibilitas, yaitu dapat diakses dari mana saja. Kemudian efisiensi biaya, karena yang pertama, kenapa sampai bisa terjadi efisiensi biaya? Kita tidak perlu membeli server fisik. Nah, server fisik itu tidak sama harganya dengan komputer biasa atau laptop biasa ya. Komputer server itu harganya puluhan juta, sangat mahal. Bahkan ada yang sampai 100 juta. Nah, belum lagi kita harus mengatur kondisi suhu di dalam ruangan server yang harus tetap dingin. Kita membutuhkan biaya yang besar untuk AC, dan belum lagi pemeliharaan yang kita lakukan sendiri. Nah, jadi keunggulan dari cloud computing adalah efisiensi biaya, dapat menekan biaya dengan yang sangat besar. Berikutnya adalah skalabilitas, bisa diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Dan keamanan data, kalau misalkan kita menyimpan data, maka data itu terpusat dengan perlindungan tingkat tinggi yang mungkin tidak perlu kita yang mengaturnya, tetapi ada yang penyedianya yang mengatur dan menjaga keamanan data. Namun, walaupun cloud computing itu bagus, fleksibilitasnya bagus, kemudian biayanya bagus, efisiensi biaya dan sebagainya, tetap ada risiko. Yang pertama adalah kita tidak bisa mengakses kalau tidak ada koneksi internet. Jadi
data-data yang kita butuhkan untuk bisa mengaksesnya itu kita harus terkoneksi ke internet. Nah, yang kemudian kecepatan internet itu harus ada minimalnya. Mungkin kalau kita mengakses data yang besar, maka kita tidak bisa kalau koneksinya lambat, koneksinya kecil. Nah, itu salah satu risiko dari cloud computing. Yang kedua, keamanan dan privasi. Namanya data ya sangat rentan dengan kebocoran. Jadi tetap ada peluang untuk kebocoran data. Nah, itu adalah risikonya. Yang berikutnya adalah biaya berlangganan, karena penyedianya menyediakan itu tidak secara gratis, tetapi berbayar. Kenapa harus berbayar? Karena maintenance-nya besar, perawatannya besar, terutama menjaga dari kebocoran data. Nah, sekarang kita masuk dalam keamanan data. Nah, ini adalah bagian yang terakhir dari materi kita hari ini. Keamanan data. Keamanan data adalah praktik perlindungan data dari akses yang tidak sah. Bisa jadi pencurian atau kerusakan. Nah, di dalam dunia digital, ancaman terhadap data semakin meningkat, sehingga perusahaan dan individu harus menerapkan strategi keamanan yang kuat. Kuat. Jenis ancaman keamanan data. Yang pertama, malware. Program berbahaya seperti virus dan ransomware yang merusak sistem. Nah, contohnya adalah virus komputer yang mencuri data pribadi. Nah, kadang kita melihat virus kalau masuk ke dalam komputer atau laptop kita, kadang mouse-nya tidak bisa digerakkan atau filenya tiba-tiba hilang atau layarnya tiba-tiba gelap. Nah, sebenarnya itu adalah virus yang biasa. Nah, virus yang mengancam itu adalah virus yang di dalam komputer kita kelihatannya tidak terjadi apa-apa, tetapi sebenarnya ada malware yang sedang bekerja dalam komputer kita untuk mencuri data. Nah, itu yang lebih berbahaya. Nah, malware kemarin ini kita sudah lihat bagaimana ransomware menyerang server-server atau penyimpanan data. Nah, yang kedua adalah phishing. Phishing adalah, kalau kita lihat dari arti phishing, yaitu memancing. Maka penipu memberikan kita link palsu, kemudian kita mengklik, lalu selesai. Kita masuk dalam jebakan. Nah, penipuan online yang mencoba mencuri informasi pengguna menggunakan teknik phishing ini, bahkan ini bisa menyerang sampai orang yang mahir di IT sekalipun. Ya, namanya phishing, kita tidak tahu bahwa ini adalah pancingan. Nah, email palsu yang meminta login akun bank misalkan. Jadi kita masukkan user dan password kita di aplikasi banking, tapi ternyata itu adalah link palsu. Nah, dia hanya mencuri data kita. Nah, selesailah isi rekening. Kemudian hacking adalah peretasan sistem komputer oleh pihak yang tidak berwenang, seperti pembobolan database dan sebagainya. Hacking juga itu ada bermacam-macam. Nah, ada yang khusus, biasanya merubah tampilan website saja, itu namanya deface, merubah wajah, deface. Oke. Kemudian yang terakhir adalah DDoS atau Distributed Denial of Service. Nah, serangan ini adalah membanjiri server kita dengan lalu lintas yang palsu, sehingga layanan itu drop. Nah, karena ada permintaan untuk mengakses server yang sangat besar, makanya server menjadi down dan aplikasi tidak dapat diakses. Nah, itulah gunanya yang kita pelajari sebelumnya, firewall untuk mendeteksi lalu lintas
data yang keluar masuk untuk keamanan jaringan. Oke. Nah, strategi untuk keamanan data. Yang pertama, enkripsi. Ada namanya enkripsi atau mengembangkan data dengan kode khusus agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, kalau adik-adik yang mengikuti pramuka ada namanya sandi. Nah, enkripsi ini ya mirip-mirip seperti itu, bukan mirip-mirip ya, sama ya. Jadi dia mengubah data dulu, mengenkripsi untuk dikirim. Nah, nanti setelah sampai di pengirimnya baru dilakukan deskripsi ya, betul. Nah, kemudian yang kedua adalah autentikasi 2 faktor, yaitu menggunakan 2 langkah verifikasi untuk akses data. Nah, jadi kalau satunya tembus masih ada satunya lagi. Kemudian backup data, yaitu menyimpan salinan data di suatu tempat lain untuk menghindari kehilangan permanen. Nah, server itu standarnya seperti itu, harus ada tempat untuk melakukan backup data. Jadi ketika satu server diserang, maka kita bisa merestore datanya dari komputer yang digunakan untuk melakukan backup sebelumnya. Kemudian firewall dan antivirus. Nah, firewall ini muncul lagi ya. Tadi kita sudah pelajari firewall ini untuk mendeteksi lalu lintas dalam jaringan. Nah, firewall dan antivirus melindungi jaringan dari perangkat ancaman cyber. Nah, walaupun kita juga harus selektif dalam memilih antivirus ya, tetapi firewall dan antivirus ini bisa menjadi bahan untuk kita perhitungkan dalam menjaga strategi keamanan data. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran dari pengguna, melatih pengguna agar tidak mudah terjebak serangan phishing atau malware. Nah, kemarin itu kita lagi heboh waktu server PDN diserang. Nah, itu adalah kelalaian dari pengguna mengklik sebuah email yang sebenarnya di dalamnya itu adalah link phishing, maka selesailah sebuah server yang sangat besar. Nah, jadi kita sebagai user atau pengguna, kita tidak boleh mudah terjebak. Kita harus mengetahui jebakan-jebakan itu. Nah, kalau misalkan sudah ada yang aneh-aneh, maka kita tidak perlu mengunjungi link yang diberikan itu. Oke, sampai di sini materi kita. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silakan di grup kelasnya masing-masing. Baik, selamat belajar.